Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Gadis bodoh, kamu tidak akan senang menjadi wanitaku, tetapi jika kamu adalah saudara perempuanku, bahkan jika kamu menginginkan seluruh dunia, aku akan menggulingkannya dan menahannya di telapak tanganmu. Kamu bilang, yang mana yang kamu pilih? Tuan-tuan bercanda, tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya suka bertahan dengan Su Yang. Segala sesuatu tentang pria ini sangat membuatnya tertarik. Nah, kamu harus berjanji padaku, apapun yang terjadi di masa depan, jangan tinggalkan aku, tapi lindungi aku selamanya. Su Yang membelai kepala kecil tuan-tuan dan menarik jarinya. Saya berjanji kepadamu. Suara mendesing. Jenderal itu segera melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan yang terang memberkati tubuh Su Yang. Itu adalah energi naga sejati yang terkena lingkaran sihir di atas kepalanya. Fluktuasi vitalitas yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Su Yang, dan bahkan pria seperti dia, pembangkit tenaga listrik kelas dunia, harus mengagumi kekuatan aura naga sejati ini. Berani bertanya yang mulia, dari mana roh naga sejati ini berasal? Jenderal itu merenung sejenak dan berkata, generasi pertama Raja kuno, dikabarkan telah membunuh naga sungguhan secara pribadi. Tapi saya yakin Anda juga tahu bahwa siapapun yang hidup di dunia ini telah melihat naga dalam arti sebenarnya, akankah Anda selalu menjadi misteri tertinggi di benua ini? Aura naga sejati juga merupakan warisan unik dari keluarga kerajaan saya. Formasi kuat yang Anda lihat di atas kepala Anda adalah setelah Kaisar Agung Huangtian kuno saya gagal naik, aura naga sejati diubah oleh sumber jiwanya sendiri. Itu terpancar dari sumber jiwanya sendiri. Sumber jiwa. Jadi begitu. Setelah perkenalan sang jenderal, tim Su yang akhirnya memiliki pemahaman baru dan lebih luas tentang seluruh rahasia, tetapi kunci intinya masih belum terpecahkan. Menurut pengingat di bagian ingatan sebelum kebangkitan Bai Lian Sui, setelah kesusahan 9 naga 10.000 tahun yang lalu, dikatakan bahwa 9 jiwa naga turun dari langit dan tersembunyi di 9 urat naga di daratan. Jika ini benar, maka makam kekaisaran juga merupakan salah satu dari 9 urat naga. Karena tuan-tuan adalah keturunan dari garis keturunan kaisar kuno, maka tubuhnya juga harus memiliki kekuatan naga sejati yang tersembunyi. Terlepas dari perasaannya, itu dianggap sebagai tanggung jawab, dan orang-orang Su yang juga bertanggung jawab atas masa depan bayi kecil ini. Untuk lebih dekat dengan rahasia 9 naga dan menyentuh alam mendaki sesegera mungkin, Su yang dengan tegas memulai perjalanan ke 1000 peringkat surgawi. Saudaraku, kamu harus berhati-hati. Su yang tersenyum dan melambaikan tangannya, dengan ekspresi tenang di wajahnya, jangan khawatir, aku berjanji untuk melindungimu selamanya. Sebelumnya, tidak ada kekuatan yang bisa membunuhku. Begitu suara itu jatuh, Su yang menginjak tangga surgawi pertama, dan ritme seperti gelombang menyebar dari kaki Su yang ke sekitarnya pada saat yang sama, tekanan luar biasa dari atas kepalanya mengalir ke bawah. Gemuruh. Di langit di atas kepalanya, api guntur biru samar menghantam kepala Su Yang, tetapi dia bahkan tidak bisa menghancurkan totem Tai Chi-nya. Tidak ada keraguan bahwa ini hanyalah permulaan. Kekuatan guntur kesengsaraan juga akan diperkuat saat Su yang terus mendaki lebih tinggi. Tapi saat ini, Su yang seperti seorang musafir yang memikul seluruh dunia. Keyakinan dalam hatinya telah memberinya kekuatan tanpa akhir. Tampaknya benar-benar tidak ada kekuatan yang dapat mengancamnya. Sejak dia menyadari caranya sendiri, Su yang memiliki kemampuan untuk menghadapi segala hal dan segalanya. Setiap kali dia mengambil langkah, caranya sendiri akan menjadi sedikit lebih dalam, tidak peduli seberapa menyilaukan kekuatan petir dan bencana di atas kepalanya, dia terus melangkah maju seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Jenderal di samping melihat pemandangan ini dan mengangguk lagi dan lagi, berseru dalam hatinya. Holy Lord cukup beruntung untuk dijaga oleh orang seperti itu. Pada waktunya, orang ini pasti akan memiliki prestasi yang lebih besar. Dengan berlalunya waktu, orang kuat yang tersisa yang telah pulih dengan jenderal ini secara bertahap mendapatkan kembali kewarasan mereka. Jenderal itu mengalahkan pikiran jiwanya kepada orang-orang di belakangnya.
Para prajurit berlutut dengan satu kaki dan memberikan ritual kerajaan kepada kelompok kecil, dan tidak ada yang berani mengganggu Suyang. Klik. Ketika Suyang mencapai tingkat ke-800, totem cahaya di atas kepalanya berubah warna, dan malapetaka ungu merah dunia dihancurkan. Ya Tuhan, kekuatan malapetaka ini telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh seorang kultivator alam dewa primordial. Apa yang harus dilakukan? Bai Liansui benar-benar khawatir. Dia tidak pernah meragukan latar belakang Suyang, tetapi tidak ada yang tahu apakah Suyang dapat menangani kekuatan yang begitu kuat. Sebelum Suyang, dia selalu hanya postur negara pemurnian sejak dia meninggalkan perpustakaan. Suyang menciptakan daonya sendiri, dia bahkan tidak bisa menunjukkan wilayahnya, dan tidak ada yang bisa melihat kultivasinya. Situasi, bahkan lebih tidak jelas seberapa jauh dia telah mencapainya. Bukan apakah Suyang menjadi lebih kuat, lebih baik mengatakan bahwa dia mengambil jalan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan ini mungkin prasyarat terpenting baginya untuk melanggar aturan yang tidak dapat disadari oleh Kaisar Agung Huangtian, dan menjadi orang nomor satu di zaman. Gemuruh. Kekuatan guntur kesengsaraan terus meningkat, dan kekuatan pemusnahan tidak pernah berhenti. Ketika Suyang melangkah ke lantai 900, bencana guntur ungu tiba-tiba berakhir, dan semua gerakan di atas kepalanya benar-benar menghilang dalam sekejap ini. Seluruh ruang mausoleum kekaisaran tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan sunyi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nani? Ada apa ini? Sudah berakhir. Long Kun melihat sekeliling dengan wajah bodoh, dan menggaruk rambutnya. Tidak, sebelum kekuatan pemusnahan yang sebenarnya datang, itu akan selalu sangat sunyi. Saya pikir langkah selanjutnya, Guru, adalah bencana yang benar-benar mengerikan. Lihat, itu. Fase misterius Wan Yue di belakang Ling Qingshu langsung dimusnahkan, dan cahaya di atas kepalanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan tekanan yang dia pancarkan secara tak terduga tak tertahankan bagi Bai Liansui dan yang lainnya. Untungnya, para jenderal di alam puncak dari roh primordial di sekitar mereka segera mengambil tindakan dan membuka aura naga yang berinteraksi dengan kekuatan itu sebelum mereka bisa pulih. Di tengah pola susunan, garis besar pedang raksasa yang berkedip dengan emas umumnya muncul perlahan, mengarah ke bagian atas kepala Suyang dan perlahan menekannya. Setiap inci penurunan adalah pendekatan kekuatan yang perkasa. Lebih kuat dari Suyang, juga merasakan untuk pertama kalinya kekuatan yang mengancamnya. Tuhan, kekuatan ini sederhana. Semua orang benar-benar tercengang, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ling Yao, yang sudah lama tidak bisa berkata-kata, menjadi yang paling bersemangat, karena dia menemukan bahwa pedang surgawi di tubuhnya, di bawah rangsangan cahaya pedang ini, melahirkan sangat guncangan hebat, induksi. Kakak, ada apa denganmu? Bai Liansui menemukan kesalahan Ling Yao untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak menyentuh tubuhnya. Pada saat ini, mata Ling Yao sangat halus, menatap lurus ke cahaya pedang, dan cahaya keemasan gelap secara bertahap muncul di sekujur tubuhnya. Jangan menyentuhnya, ini adalah saat kritis di alam pedang minggu. Aku tidak bisa memikirkan datangnya bencana ini, dan bahkan gadis kecil ini, timmu, semuanya adalah karakter yang luar biasa. Pada saat ini, Ling Yao tampaknya mengalami semacam energi pedang yang melonjak di pedang raksasa ini, seolah-olah berdiri di laut, menghadapi gelombang besar yang tak berujung yang terus-menerus menghantam tubuhnya. Dampak semacam itu memberi Ling Yao kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak memiliki puncak kendo, Ling Yao menjadi sangat cepat dalam mempelajari teknik kendo apapun, dan kemampuannya untuk memahami kendo jauh di luar perbandingan. Matanya tertuju pada sinar pedang raksasa. Mendengarkan deru gelombang laut, Ling Yao akhirnya sekali lagi menyadari cara baru dalam ilmu pedang. 8 bentuk pedang langitnya sendiri memiliki kemampuan kerusakan kelompok yang sangat kuat, tetapi dalam hal kemampuan penindasan absolut dari satu target, Ling Yao bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia lebih buruk daripada Suyang dengan lebih dari satu tingkat. Tetapi saat ini, Suyang menghadapi kekuatan pedang tingkat pemusnahan ini, membuka pintu baru untuk Ling Yao. Jika dia dapat mengikuti metode ini untuk memadatkan gelombang-gelombang di pedang surgawi miliknya, itu akan menghasilkan titik tunggal kekuatan lonjakan pasti jauh lebih kuat daripada pedang ke-8. Samar-samar, Ling Yao tampaknya mengalami fluktuasi pedang surgawi di lautan pikiran dengan lebih jelas, dan Jianxin mengambil langkah lain menuju kebangkitan.
Gemuruh. Tiba-tiba Su yang membuka matanya, dan dengan berani melangkah keluar dari langkah ke-901, yang berarti bencana kendo tingkat kehancuran ini akan segera berakhir. Rusak. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menanggapi kekuatan kesengsaraan, dan di antara mengangkat tangannya, tekanan tahu yang tidak disadari menyebar, dan seluruh ruang di makam kaisar terkejut sesaat. Sungguh nafas yang kuat, kekuatan orang ini benar-benar keberuntungan, sulit dibayangkan. Para jenderal dari dinasti terpencil kuno yang bangkit satu demi satu semua dikejutkan oleh tindakan Su Yang, seolah-olah dalam kesan orang-orang ini, hanya Kaisar Agung Guangtian, yang telah bertempur di sebagian besar benua saat itu, tidak memiliki saingan. Sangat kaget. Gaya yang menakjubkan. Dalam 100 langkah terakhir, bahkan Su Yang merasakan tekanan yang luar biasa. Anda tahu, Su Yang telah menambahkan 100.000 tahun latar belakang kultivasi, dan sekarang dia memiliki sedikit lawan di benua ini, kecuali orang-orang terkenal dan terkenal dari keluarga dan tanah suci dapat melawan satu puncak. Semut lainnya Su Yang menganggapnya sebagai rumput dan mustard. Namun kali ini, dia benar-benar merasakan warisan kekuatan yang lebih dalam tradisi kuno ini. Setiap kali dia melangkah, Su Yang harus menarik 3 napas perlahan, meski cara bergerak maju ini sangat stabil, itu juga membuat atmosfer di seluruh ruang menjadi sangat tegang. Saudaraku, ayo. Gadis Xiao Tuan-Tuan juga jarang gugup, dia sangat pintar dan imut. Dia secara alami dapat melihat bahwa langkah ini tidak mudah untuk dilalui, belum lagi formasi langit kuno yang terpencil di atas kepalanya tidak begitu mudah untuk dilewati, ingin mewarisi para dewa alam liar dan tak terbatas, itu pasti ujian dari kehidupan 9 kematian. Klik. Akhirnya, ketika Su Yang melangkah ke langkah pertama dari 10 langkah terakhir, formasi langit di atas kepalanya akhirnya mengeluarkan gelombang aura terkuat sejauh ini. Itu, aura jiwa naga sejati. Ya Tuhan, sulit untuk dibayangkan, legenda itu sebenarnya benar, dan naga itu benar-benar ada. Di tengah susunan langit, cahaya naga yang menyilaukan perlahan muncul. Pada awalnya, itu hanya pedang ringan yang dipadatkan oleh energi naga, dan terus menusuk Su Yang dengan duri naga yang kuat. Penjaga tubuh Su Yang sendiri sangat kuat, tetapi di depan kekuatan perampokan yang dibungkus dengan kekuatan naga ini, tidak perlu mengatakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Kekuatan horor, jika aku berdiri di sana, apalagi melawan duri naga, bahkan paksaan ini akan langsung menghancurkan asal jiwaku. Sulit membayangkan seberapa besar master yang telah dia raih, ini seperti dewa. Bai Lian Sui sekarang akhirnya mengerti mengapa dia bisa dibangkitkan, karena tuannya sangat buruk. Dia adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban yang luar biasa. Sedikit retakan mulai terlihat. Kiki yang melindungi tubuh Su yang tampaknya rusak kapan saja, dan duri naga terus menghancurkan, dan tekanan terus meningkat. Sekuat Su Yang, dia secara naluriah mengerutkan kening setelah mengambil 3 langkah. Jalan yang saya lalui adalah wilayah yang telah dicapai Kaisar Agung Huangtian. Jika saya bahkan tidak bisa melampaui leluhur saya, bagaimana saya bisa mencapai puncak kultivasi? Konyol. Su Yang tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. 100.000 tahun sejarah tubuhnya terbakar, seolah-olah untuk menyuntikkan kekuatan tanpa akhir ke dalam dirinya sekaligus, membantunya untuk melewati celah ini. Ada juga urutan kelima, yang akan segera berhasil. Long Kun berteriak dengan semangat, tetapi melihat jenderal berjanggut di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Dengan kata lain, bagi orang-orang yang berkultivasi seperti ini, tingkat kelima yang terakhir adalah awal baru dari seluruh malapetaka. Apa katamu? Semua orang di tim memandang sang jenderal, ingin menanyakan jawaban yang lebih jelas. 5 tahap terakhir, setiap tahap adalah bencana naga independen. Hanya jika Anda selamat dari bencana 5 putaran dan berdiri di depan aula utama Istana Kekaisaran, Anda dapat dianggap pada awalnya memenuhi syarat untuk mewarisi langit liar. Kalau tidak, menurut Anda, apakah harta karun kuno saya yang diturunkan dari generasi ke generasi begitu mudah diperoleh? Semua orang tidak banyak bicara, karena mereka tidak tahu bagaimana menyanggah sang jenderal. Jika Anda ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung beratnya. Karena Su yang memilih jalan ini, tidak peduli betapa sulitnya masa depan, bergerak maju hanyalah satu-satunya pilihannya. Klik. Tiba-tiba, duri naga raksasa besar muncul,
seperti cakar naga sungguhan, guntur dan kilat bergegas menuju Su Yang. Tidak, itu kekuatan yang bisa menahan batas alam dewa primordial. Kecuali guru, tidak ada dari kita yang bisa melawan kekuatan semacam itu. Saya harap guru bisa mencengangkan. Bai Lian Sui ingin meredakan emosi semua orang, tetapi dia berkata bahwa dia tiba-tiba berhenti di tengah, karena dia menyadari bahwa ini hanya yang pertama dari 5 lintasan. Tidak ada kata di dunia ini yang dapat menghibur hati orang-orang di Bai Lian Sui saat ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat peduli dengan Su Yang. Menghadapi malapetaka tingkat pemusnahan seperti itu, orang luar berkata dan tidak melakukan apa-apa. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah yang Anda lakukan hanyalah mempercayainya. Hah, kekuatan naga. Aku sangat tertarik. Su Yang berhenti tiba-tiba dan berbalik ke samping untuk melihat cakar naga yang merendahkan di depannya. 3.000 keberuntungan. Mendorong keluar dengan telapak tangan, diagram Tai Chi yang cerah bersinar lagi dalam proses reinkarnasi, kekuatan Dao murni yang tak tertandingi, seperti sumber yang dapat berisi segalanya, menelan sedikit tekanan yang dikeluarkan oleh cakar naga pencernaan. Ini adalah teknik mastering yang dibuat oleh bos? Benar-benar tidak mudah. Tanpa disadari, Long Kun sudah mengganti namanya sebagai murid menjadi bos. Sekarang ketika saya memikirkannya, Long Kun sendiri sedikit tercengang ketika dia telah menjadi guru dari begitu banyak pelaku kejahatan. Gemuruh. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan membuat suara aneh yang sepertinya merobek seluruh kekosongan. Selanjutnya, adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Dalam sekejap, totem hitam dan putih yang mewakili alam yin dan yang mulai berputar dengan panik. Tampaknya itu adalah kekuatan Tao yang dapat melenyapkan segalanya, berkembang di sepanjang mata yin dan yang dari totem, membentuk pusaran energi hitam dan putih. Kemanapun ia melewatinya, bahkan kekuatan naga sungguhan yang sombong ini tidak berdaya. Tuhan! Nima ini akan melakukannya juga? Aku mulai bertanya-tanya apakah orang ini masih manusia, dan dia benar-benar bisa menciptakan Tao yang luar biasa. Long Kun benar-benar tercengang. Bukannya dia belum pernah melihat orang yang kuat di level yang menantang surga. Faktanya, gurunya, wanita tua yang menjaga Akademi Jiwa Suci, adalah sosok yang luar biasa dari keluarga Phoenix. Dibandingkan dengan Su Yang saat ini, latar belakang seperti ini benar-benar membuat Long Kun lebih kaget. Karena jenis kekuatan ini bukanlah bakat bawaan Su Yang, tetapi buah Tao yang ia ciptakan dengan usahanya sendiri melalui latihan yang diperoleh, yang benar-benar layak untuk disembah dan dikagumi semua orang. Mulai hari ini, kamu adalah idola saya, kamu harus menaatinya. Long Kun tiba-tiba merasa bahwa dia harus bisa memeluk paha yang sangat tebal ketika dia naik mobil Su Yang. Melihat sekeliling, tampaknya tidak ada satupun dari tim ini yang menjadi lampu hemat bahan bakar. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Tuan-Tuan adalah keturunan dari keluarga kerajaan ortodoks dari dinasti kuno. Gadis ini tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya perlu berjualan manis pada waktu yang tepat, dan dia sudah hidup di akhir kehidupan lainnya. Ling Qingshu adalah master sekte dari sekte Qizhou Tianlan. Mengenai penampilan dan temperamennya, Long Kun yang berdiri di sampingnya akan selalu memiliki rasa penindasan yang tak terlukiskan, dan tidak dapat membantu orang untuk memiliki keinginan untuk beribadah. Ling Yao adalah penguasa suci Tanah Suci Pedang Surgawi, salah satu dari 10 tempat suci teratas di daratan, dan statusnya dihormati, dan orang biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Adapun Bai Lian Sui, tubuh lotus sucinya dan pengalaman kelahiran kembali ditakdirkan menjadi luar biasa. Terlebih lagi, dia adalah orang terpenting Su Yang. Tanpa sadar menyapu matanya, Long Kun merasa dia sedikit rendah hati. Tapi untungnya, semua orang di mobil ini tidak berencana meninggalkannya. Gemuruh. Ada ledakan yang mengguncang bumi, dan cakar raksasa naga itu akhirnya menghilang. Bukan karena menghilang secara tiba-tiba, tetapi sedikit, yang disapu bersih oleh sosok Taoi Su Yang dan berubah menjadi ketiadaan. Kabut cahaya naga yang menyebar di ruang angkasa tampaknya telah tertarik secara naluriah, dan terbang ke sisi Xiao Tuan-Tuan dengan sendirinya, dan bergabung ke dalam tubuhnya. Maju selangkah lagi, langkah ke-997. Su Yang penuh percaya diri saat ini. Setelah pengalaman sukses dari gelombang serangan balik defensif ini, dia tampaknya telah menangkap beberapa hukum secara samar.
Bahkan dalam menghadapi kekuatan guntur dan kesengsaraan berikutnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan yang pertama. Benar saja, gelombang perampokan kedua muncul. Kali ini, itu adalah bola energi emas yang menyerupai bola naga. Saat perlahan terbang ke bawah, tidak ada fluktuasi aura yang terlalu kuat. Su Yang segera menilai bahwa ini adalah ilusi. Tanpa ragu-ragu atau melawan, Su Yang mengulurkan tangan dari udara tipis, dengan lembut mengarahkan garis besar bola cahaya, dan membawanya ke telapak tangannya. Perasaan hangat dan giok dengan cepat berjalan melalui tubuhnya. Pada saat berikutnya, Su Yang secara naluriah mengumpulkan pikirannya ke ruang ilusi ciptaannya sendiri, yang juga merupakan prototipe dunia kecil yang tersembunyi di tubuhnya. Kilatan cahaya di tengah kekacauan tak berujung adalah satu-satunya tanah murni budidaya di hati Su Yang, dan itu juga dunianya sendiri yang diciptakan oleh evolusi buah daunnya sendiri. Dragon Ball mengejar jiwa Su Yang di dunia ini, sampai Su Yang berhenti bergerak, bola naga tiba-tiba mulai mengembang di ruang dunia kecil ini, dan kemudian menjadi roh yang penuh dengan aura ganas. Itu adalah garis bentuk manusia, dan dia tidak bisa melihat penampilan alisnya, hanya tubuh yang kokoh ini yang berdiri di depannya. Fondasi abadi dari dinasti kuno, makmur di dalam naga, dan mati di dalam naga. Jika kamu bisa menerima pukulan pamungkasku, itu membuktikan bahwa kamu memiliki bakat dan kemampuan untuk memikul warisan ini. Jika tidak, jiwamu juga akan bersama-sama, dunia dan ruang angkasa ini akan musnah seperti debu. Ketika pihak lain berbicara, dia selalu melepaskan kesombongan raja yang dalam dan berat. Su Yang menebak bahwa jika orang yang angkat bicara, 80% pasti adalah jiwa Kaisar Huangtian. Apakah itu dia atau tidak, Su Yang tidak terlalu peduli. Karena dia telah memilih jalan ini, dia hanya memiliki satu obsesi, sampai akhir. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, betapa sulitnya rintangan yang dia hadapi, Su Yang akan melakukannya. Selalu maju. Tiba di akhir. Ayo kita lakukan. Suara acuh tak acuh itu tiba-tiba terdengar, dan peta harta karun Tai Chi muncul lagi di belakang Su Yang. Cahaya hitam dan putih menyelimuti tubuh Su Yang, menunggu siluet itu menyerang yang terkuat. Lingkaran mengerikan dari pembunuhan meledak, dan lingkaran cahaya berbentuk bulan menyapu. Hanya kekuatan penindasan dari satu pukulan yang membuat Su Yang dan orang-orang kuat lainnya merasakan sakit, seperti jaring tak terlihat di angkasa, merobek jiwanya. Pukulan ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menahannya, cobalah. Wajah Su Yang masih terlihat sedikit acuh tak acuh, seolah-olah orang yang harus membayar harga nyawanya bukanlah dirinya sendiri jika pukulan itu gagal. Penerimaan yang tenang, wajah yang tenang, atau penolakan yang tenang. Zheng. Su Yang akhirnya memilih jawaban terakhir. Saat kedua tangan saling menggenggam, ontologi Su Yang bergabung dengan peta Tao Yin dan Yang ini, dan bergegas menuju wajah dengan 3.000 keberuntungan dari Taoisme tertinggi. Pusaran dua warna Yin dan Yang menakutkan menyala lagi, tetapi kali ini, Su Yang tidak hanya mengandalkan kekuatan diagram Yin dan Yang ini, tetapi juga secara naluriah menginduksi kekuatan sumber sihir di bawah segel Elsa di tubuhnya. Gemuruh. Kedua kekuatan itu bertabrakan bersama, mengirimkan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Engah! Su Yang menyemburkan seteguk darah, dan gambar Yin dan Yang di depannya runtuh menjadi ketiadaan, tetapi apa yang dia peroleh adalah akhir dari bayangan pihak lain. Keberhasilan. Di luar ilusi, cahaya bola naga itu meredup dalam sekejap, dan warna susunan langit tandus kuno di atas kepalanya berubah lagi. Su Yang membuka matanya lagi, juga berbaris menuju tahap surgawi ke-998, menghadapi bencana ketiganya. Bencana ini, satu berarti putus cinta. Jika Anda dapat melepaskan diri dari belenggu ini, Anda akan dapat mengantarkan bencana terkuat sejati, yang merupakan malapetaka terakhir dari 999 bencana surgawi yang sesuai. Apa yang dia kehendaki? Wajah adalah jiwa naga sejati yang telah melindungi dinasti Desolate kuno selama ratusan ribu tahun. Kata-kata sang jenderal membuat semua orang di tim secara naluriah berkeringat untuk Su Yang, dan bencana paling tenang namun paling menghancurkan terjadi sebelum badai. Di atas kepala, siluet wanita secara bertahap muncul satu demi satu. Long Kun dan yang lainnya menemukan bahwa selain 3 dewi dalam tim, ada juga wanita cantik yang memancarkan aura raja dalam warna ungu, yaitu Elisa, Kaisar Klan Iblis,
dan wajah merah Su yang lainnya. Pasangan